Saudara Doni dan Saudari Ime, saudara berdua memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di jemaat ini. Pada tanggal 27 saya pelayanan di sini, sudah mulai ada informasi kepada saya, ada konsultasi-konsultasi tentang hal ini. Dan sesuai dengan anggaran dasar Gereja Kristen Setia Indonesia bab 1 bab 8 pasal 20 butir 1, majelis jemaat mewartakan selama 3 minggu, 3 kali hari minggu berturut-turut nama saudara Doni dan juga saudari Imen, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh karena itu saya akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah saudara berdua. Sebelum pelayanan ini saya akan melaksanakannya, terlebih dahulu saya akan bacakan dasar-dasar pernikahan Kristen. Dasar-dasar pernikahan. Pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Jelas sekali tertulis dalam Alkitab, setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23a. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat 24. Tuhan Yesus bersabda tentang pernikahan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 6 tadi. Demikian juga pada awal karyanya dan sebagai permulaan tanda ajaibnya, Tuhan Yesus menghadiri pesta di Kana, memberkati dan menjadikan pesta itu penuh sukacita. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Supaya hidup pernikahan saudara berdua bahagia, sejahtera dan langgeng. Firman Tuhan memberi petunjuk tentang kewajiban suami dan istri sebagai berikut. 1. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 31. Yang kedua, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus pasal 5 ayat 22, 23a sampai 24. Ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami.
Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan ikrar atau janji daripada kedua saudara kita. Sekarang mempelai berdua, saya persilahkan untuk berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatinya? Bagaimana jawab saudara Doni? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana dengan jawab saudari Ime? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua, dan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini menjadi saksi. Silahkan berdua berhadapan dan saling berjabat tangan, masing-masing menyatakan ikrarnya. Berjabatan tangan. Saya mohon supaya menyampaikan ikrar janji ini jangan lihat ke tempat lain ya Bapak Ibu. Terkhususnya kedua saudara saya, untuk menyampaikan janjimu, ikrarmu, sungguh-sungguh ucapkan itu dan lihat istrimu supaya dia dengar apa janjimu. Sekarang saya persilahkan kepada saudara Doni untuk menyampaikan janjinya di hadapan jemaat Tuhan dan Allah. Ini di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu menjadi istriku, dan sebagai seorang suami yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sampai maut memisahkan kita. Sekarang saudara Ime, perhatikan muka suamimu baik-baik. Jangan sampai salah ucapkan janjinya kepada orang lain Bapak Ibu. Ucapkanlah janjimu itu kepada suamimu di hadapan jemaat Tuhan dan Tuhan. Silahkan. Doni, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu menjadi suamiku, dan sebagai seorang istri yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Ya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silahkan berlutut. Dan saudari ini, terimalah berkat atas pernikahan saudara berdua. Dengan anugerah dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama di dalam ibadah, kasih, dan kesucian. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati hasil bumimu. Tuhan melindungi keluar masukmu, dan Tuhan menjauhkan segala yang jahat daripadamu. Amin. Ya, saudara Doni di sebelah kanan.
Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam tindakan-tindakan simbolis. Saya persilahkan untuk berdiri lagi. Berhadapan. Silahkan Saudara Doni membuka cadar Ime dan melihat apakah betul dia yang membuat saya tidak bisa jauh-jauh. Dia yang membuat saya tidak bisa sendiri. Benarkah dia? Silahkan membuka cadar dari calon mempelai, calon istrinya ya. Dia bukan Doni. Dia? Baik, bukan Ime. Dia kan? Berikanlah ciuman kudusmu kepada istrimu. Silahkan, berikan ciuman di kening. Agak lama ya, mau difoto. Ulang lagi. Harus ditahan ya. Ya. Tahan. Istri tangan di pinggang suaminya, suaminya pegang di bahunya. Ya, boleh begitu. Silahkan, biar difoto. Tahan ya. Belum. Udah? Yang foto bagaimana? Masih ulang? Sudah mantap, ya. Baik, sekarang pemasangan cincin. Cincinnya gimana? Silahkan mempelai laki-laki memberikan tanda cinta kasihnya kepada mempelai perempuan. Silahkan ucapkan kata-katamu kepada istrimu dan pasanglah ikatan. Saya minta cincinnya dulu, biar saya omong sebentar. Tadi cincinnya tidak dikasih ke saya, mana cincin? Ya, kita akan masuk Bapak Ibu dan Saudara ke dalam prosesi pemasangan cincin. Cincin pada umumnya dalam pernikahan pasti bulat ya Bapak Ibu. Tidak ada akhirnya. Itulah yang dikatakan bahwa cinta Doni dan Ime jangan sampai ada akhirnya. Cinta kasih sayang antara suami dan istri Kristiani adalah satu kali sampai maut yang memisahkan. Jangan sampai cincin ini tengah jalan patah ya. Saya mohon, ini keras ini. Tapi orang bisa mematahkan cincin itu atau dibuang. Tapi harapan kita pada hari ini, cincin yang bulat ini yang tidak ada akhirnya terus mengikat cinta kasih kalian sampai maut yang memisahkan. Silahkan memasangkan cincin ini sebagai tanda cinta kasihmu kepada istrimu. Sebut nama istri yang kuat ya, supaya kami dengar juga, Pak. Silakan. Ini, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Pasang perlahan-lahan biar difoto, divideokan. Sekarang mempelai wanita yang akan memasangkan cincin ke jari mempelai laki-laki. Doni, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Perlahan-lahan biar difoto. Ya, Bapak Ibu silahkan duduk. Kasihan yang disakitkan. Silahkan duduk kembali. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara kita akan masuk dalam
Cara yang berikut adalah penandatanganan surat nikah. Yang pertama, mempelai saudara Doni. Mempelai saudara Doni untuk menandatangani surat nikah, dan mempelai perempuan. Mempelai laki-laki saudara Doni. Mempelai saudara Imam. Kedua saksi dari kedua mempelai, saksi pertama adalah Bapak Rugo Pampahan. Persilakan. Yang kedua, Bapak Sutrisno. Dan saya sendiri. Yang berikut, gembala sidang setempat. Yang berikut, Sekretaris Majelis GKSI Jemaat Via Dolorosa Lombok. Dalam hal ini Bapak Mada. Acara yang berikut, Bapak Ibu, penyerahan Alkitab oleh Gembala Sidang GKSI Jemaat Via Dolorosa Lubuk Pemuncak kepada kedua mempelai. Doni dan Ime, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, dan terkhususnya saudara Doni dan saudari Ime. Masyarakat telah mengakui saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat di sini. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia dengan alasan apapun. Berlakulah firman Tuhan di dalam rumah tangga saudara berdua, agar kebahagiaan rumah tangga saudara berdua menjadi berkat. Atas nama segenap anggota dan majelis jemaat Tuhan di tempat ini, saya mengucapkan selamat kepada saudara berdua. Kedua mempelai boleh menghadap ke seluruh jemaat Tuhan dan undangan yang hadir pada hari ini.
Silahkan berdiri dan menghadap ke seluruh undangan yang ada dan jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah kedua saudara-saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka, dukunglah terus di dalam doa Bapak Ibu agar keluarga yang baru ini boleh menempuh hidup yang penuh bahagia. Amin. Saya kembalikan dan seserahkan kembali kepada saudara berdua. Silakan memberikan persembahan sulung yang sudah disediakan di tempat. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara hari ini untuk melanjutkan ibadah pada hari ini.